kami tutup semua dengan doa. Jadi kami terus kami bermimpi sama dia. Jadi lagi mau beres kemana? Itu mau begini Pak. Baik, shalom Tuhan. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita untuk ibadah sesi sidang malam. Dan puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memimpin kita sepanjang minggu ini. Dan yes, kita ada di sini. Syukur kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada Dia. Juga untuk kita malam ini kita akan beribadah, memuji dan mendengar firman Tuhan. Dan kita juga live di Facebook supaya jemaat yang lain juga dapat bersama-sama dengan ibadah kita malam ini. Mari kita bertenang sebentar untuk kita dapat mempersiapkan diri kita untuk dapat berdoa dan menyerahkan diri kita kepada kita malam ini dalam pimpinan Tuhan. Mari kita bertenang. Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Kami syukur Tuhan karena pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini dan pemeliharaan Tuhan kepada kami di dalam setiap apapun yang kami lakukan, dalam pekerjaan, dalam usaha, perniagaan, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kami syukur pada Tuhan memelihara dan memimpin kami supaya pada malam ini Tuhan kami dapat datang untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dan dikuatkan dalam firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Malam ini Tuhan kami datang kepada Tuhan, mohon keampunan kepada Tuhan atas setiap pelanggaran dosa yang kami lakukan, yang kami sadar atau kami tidak sadari. Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati kami. Layakkan kami Tuhan untuk dapat memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengar malam ini. Kami juga berdoa jemaat kami yang lain yang tidak berkesempatan karena kesehatan dan pekerjaan mereka ataupun apapun halangan yang membuat mereka tidak mendatang Tuhan. Kami doakan supaya mereka juga dipimpin Tuhan pada waktu itu. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Engkau berikan pemulihan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa untuk mereka, jemaat kami yang mengalami kesedihan, kedukaan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, supaya pada waktu ini Tuhan mereka tetap di dalam Tuhan, mereka dikuatkan dan dihiburkan oleh Roh Kudus. Juga berdoa Tuhan untuk setiap warga emas kami yang tidak dapat datang ke gereja karena kesehatan dan kelemahan tubuh, atau di mana mereka berada. Tuhan, kami doakan supaya Tuhan
Tuhan memimpin mereka, supaya mereka beroleh kekuatan, kesehatan yang baik, damai sejahtera Allah dalam hidup mereka. Mereka senantiasa hidup di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan berdaulat atas kehidupan mereka. Pada kami malam ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya pada waktu kami sedang memuji Engkau, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan, hadirat Tuhan turun atas hidup kami, atas persekutuan kami. Juga mereka yang sedang mengikuti di atas kalian juga akan mengalami hadirat yang sama, supaya kami dikuatkan, diteguhkan. Baik pujian dan penyembahan dan juga peninggalan firman Tuhan, ialah semua itu Tuhan berlangsung dalam pimpinan dan kuasa Tuhan menyertai kami. Kami berikat menolak segala kuasa-kuasa iblis, semua itu Tuhan, roh-roh kegelapan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Tuhan Yesus yang berdaulat atas kehidupan kami dan ruangan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipuji. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan ibadah kita malam ini. Kita menjemput pemimpin pujian kita untuk meneruskan ibadah kita, dan Tuhan memberkati.
di surga, terima kasih. Kesetiaan-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada dasar-dasar laut. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini kami bersama-sama telah menaikkan pujian, lagu-lagu penyembahan, memuji dan meninggikan, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mempelajari firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan supaya kami mengerti dan setia dan siap untuk melakukan, memperbaharui kehidupan kami, hubungan kami dengan Tuhan dan sesama kami. Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema hijau. Hijau dan biru. Ada hijau, ada biru, ada kuning-kuning, dan yang pastinya ada warna hitam lah dan putih. So saudara-saudari, puji Tuhan karena malam ini kita dapat bersama-sama. Tema pada malam ini ialah kelahiran Raja Damai. Kelahiran Raja Damai. So kelahiran artinya juga adalah kedatangan Raja Damai. Lahir artinya daripada belum ada menjadi ada, kan? Di tengah-tengah kita, ataupun yang dapat dilihat. So kelahiran Raja Damai. Mari kita melihat firman Tuhan. Sudah disediakan juga dalam slide yang seterusnya. Oke, kelahiran Raja Damai. Mari kita lihat slide yang kedua. Oh, belum lagi ya. Kita pergi kepada maksud damai dulu lah kalau begitu. Saya merujuk kepada Kamus Bahasa Melayu tentang pengertian damai ini dalam bahasa sehari-hari. Belum lagi ini merujuk kepada pengajaran khusus Alkitab tentang damai. Jadi menurut Kamus Bahasa Melayu, pengertian sehari-hari ataupun pengertian biasa bagi damai ialah tidak berperang. Tidak berperang. Jadi pihak-pihak yang berlainan ini tidak berperang ataupun tidak serang menyerang. Jadi biasanya berperang ataupun serang menyerang ini kita memikirkan memakai senjata. Tetapi tidak semestinya memakai senjata. Serang menyerang ini boleh juga dalam bentuk serangan kata-kata ataupun tulisan-tulisan, sama ada menggunakan media massa ataupun tidak. Ataupun menggunakan orang ketiga. Dan ini selalunya akan menyebabkan ada nasi tambak. Tahu apa maksud ada nasi tambak? Ada yang dikasih yang sepatutnya hanya 50 sen, dia katakan 5 ringgit. Ataupun dia hanya banyak. Apabila banyak itu dijadikan nasi tambak atau ditambah dengan nasi tambak, kuah tambak, sup tambak, dia akan katakan beribu-ribu. Sedangkan hanya banyak sahaja. So tidak berperang ataupun saling serang menyerang. Ini merujuk kepada pihak-pihak yang berlainan lah, misalnya negara, bangsa. Kemudian juga dia bermaksud aman, damai. Selalunya dia juga bersambung aman dan damai. Oke, aman dan damai. Negara yang aman dan damai. Oke, hidup dalam keadaan yang bebas daripada permusuhan, perselisihan, pertikaian dan sebagainya. Dan ketika sampai ke pengertian ini, kita mungkin boleh sudah menanya diri kita, adakah pada hari ini saya hidup dalam keadaan yang aman damai menurut pengertian ini.
Artinya tidak ada perselisihan ataupun perselisihan itu beres, pertikaian juga beres dan sebagainya beres, settle semua. Ataupun juga dari segi penyelesaian penyelesaian yang damai itu bermaksud tidak ada kekerasan untuk menyelesaikannya. Pengertian yang kedua ialah berbaik semula. Dan di sini kita boleh sudah memikirkan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Berbaik semula dengan Tuhan. Tentera ini merujuk kepada perasaan, perasaan tenteram, tenang, berkaitan dengan suasana, keadaan, perasaan dan sebagainya. Jadi menurut pengertian bahasa sehari-hari ini, pengertian sehari-hari tentang damai memadai untuk kita memikirkan pada peringkat ini. Seterusnya mari kita tambah lagi tentang pengertian damai, muka surat yang kedua. Sekiranya kita melibatkan kata terbitan ataupun terbitan kepada damai ini, yang pertama yang kita boleh lihat ialah kedamaian. Apakah itu kedamaian? Kedamaian menurut kamus yang sama ialah keadaan damai. Keadaan yang tidak terdapat atau tidak berlaku pergaduhan, peperangan, persengketaan dan sebagainya yang sama arti dengan pergaduhan, peperangan dan persengketaan. Keadaan yang damai. Lalu kita pun mungkin memikirkan, adakah kehidupan saya adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian? Adakah keluarga saya ada kedamaian? Kedua, keadaan yang aman dan tenteram yang berkaitan juga dengan ketenteraman dan ketenangan. Ketenteraman dan ketenangan. Terbitan yang seterusnya ialah perdamaian. Perdamaian bermaksud keadaan berdamai. Siapa yang belum berdamai? Dan terbitan yang seterusnya, yang ketiga ialah pendamaian. Pendamaian adalah perihal yang berkaitan dengan usaha dan sebagainya yang mendamaikan, menyelesaikan keadaan bermusuhan seperti berselisih, berperang dan lain-lain. Pendamai merujuk kepada orang yang mendamaikan. So di Tuaran ini ada jalan pendamai kan? Di mana itu jalan pendamai? Sebelah sana tuh, dekat Sawah di sana. So pendamai itu mungkin tidak berkaitan. Dan sekiranya ada seorang yang bergelar ataupun diberikan anugerah oleh yang di Pertuan Agung ataupun oleh Sultan ataupun oleh yang di Pertuan Negeri, kalau mendapat pingat jaksa pendamai, maka orang ini tugasnya ialah untuk mengawasi kedamaian, keamanan di sesuatu kawasan. Jadi mudah-mudahan ada di antara kita yang akan dapat dilantik suatu hari nanti menjadi jaksa pendamai oleh pembesar, sultan atau yang di Pertuan Negeri. Tapi sekiranya tidak, kita masih boleh dapat lantikan sebagai jaksa pendamai ini daripada raja damai. Lebih tinggi daripada raja yang ada di negeri Sabah, kalau ada raja lah, ataupun daripada mana-mana raja yang ada dalam dunia. Siapa yang memberikan jaksa pendamai? Tuhan Yesus, raja di atas segala raja. So jangan sedih kalau pernah memohon untuk menjadi jaksa pendamai tidak dapat, karena setiap kita di sini berpeluang ataupun berada pada kedudukan boleh mendapat pingat jaksa pendamai daripada raja damai. Oke, seterusnya selesai dengan pengertian sehari-hari tentang damai.
Mari kita memberikan, kita mengingati semula beberapa lagu. Banyak lagu Christmas, banyak lagu rohani, banyak lagu-lagu yang kita nyanyikan di gereja. Bahkan juga lagu yang tidak dinyanyikan oleh di gereja. Tapi kita fokus kepada lagu yang selalu kita nyanyikan di gereja. Misalnya, damai yang Dia berikan sangat besar. Ini lagu apa nih? Lagu tentang damai. Dan damai itu kita akan dapat daripada, jawabannya ialah soalnya yang kedua itu, Tuhan besertaku sepanjang jalanku dan kuserahkan kepadanya. Siapa nama? Yesus Tuhan. Saya yakin rekan-rekan di sini selalu menyanyikan lagu ini di dalam hati dia, ataupun menyiulkan, bersiul lagu ini, atau mendengar lagu ini. Kalau Deacon Aldrin bersendirian di sulap di kuda, dia mendapat damai karena Yesus beserta dengan dia. Sekalipun dia tinggal seorang di sulap itu, jauh daripada orang lain, ada damai. Yesus berikan damai. Lagu ini sangat klasik yang ini. Damai surga ada dalam hatiku. Pernah nyanyi lagu ini kah? Jangan. Tidak pernah kan? Ini lagu kami nih. Lagu zaman ini dulu 70-an, 80-an masih nyanyi lagu ini. Damai surga ada dalam hatiku. Dan dapat di dalam apa saja ini? Damai surga kita akan dapat di dalam Yesus. Seterusnya, ada juga lagu yang seperti ini. Macam mana nyanyi lagunya? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Jadi jawabannya yang kita cari apa saja, jawabannya hanya akan dapat ditemui di dalam Yesus. Jawaban untuk mencari damai ini hanya dapat ditemukan di dalam Yesus. Dan lagu ini sangat sangat baik untuk kita mengerti sedalam-dalamnya, mengerti dan percaya. Baik, ada lagu yang keempat ini, mencari damai. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curang ku turun. Kalau di sekolah itu dia kasih beginilah. Mencari damai, namun akhirnya damai tiada ku dapati juga di dunia, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Lagu mencari damai, jawabannya di dalam Yesus. Khotbah boleh siap sudah daripada lagu-lagu ini. Tapi mari kita pergi kepada pengajaran yang seterusnya bersesuaian dengan tema malam ini. Teruskan. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 hingga 7. Agak besar juga tapi saya tolong bacakan. Yesaya pasal 9 ayat 6 hingga 7 tentang Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. So, itu di warna merah, Raja Damai. Dan setiap kali Natal ataupun Christmas, ayat ini 9 dan pasal 9 ayat 6 dan 7 ini sering kali dibacakan, dikotbahkan ataupun dikupas untuk menerangkan, menjelaskan kepada pendengar tentang Yesus adalah Raja Damai. Ayat yang ke-7, besar kekuasaannya
dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Raja damai yang membawa damai sejahtera. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena apa? Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran. So, yang warna merah itu keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. So, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran. Oke, so kerajaan, ciri-ciri kerajaan yang diperintah oleh Raja Damai ini ialah kerajaan yang dikukuhkan, dikuatkan, yang mengamalkan dasar ini, keadilan dan kebenaran. So, dapatkah ini kita temukan dalam mana-mana sahaja kerajaan yang ada di dunia ataupun yang pernah ada di dunia? Banyak kerajaan, banyak pemerintah yang berusaha untuk melaksanakan keadilan seadil-adilnya menurut ukuran dan pemikiran pribadi ataupun mereka. Tetapi tidak dapat kita mengertikan adil secara mutlak, karena keadilan yang dimaksudkan oleh saya tidak sama dengan keadilan yang dipikirkan ataupun dimengertikan oleh orang lain. Adil bagi saya belum tentu adil bagi orang lain. Kalau ada 2 orang anak, saya katakan saya bersikap adil pada mereka berdua, belum tentu saya adil, karena keperluan kedua-dua anak itu tidak sama. Seniority mereka juga tidak sama. Yang anak sulung, dia kata saya anak sulung, saya patut dapat yang lebih banyak daripada anak yang kedua. Tapi anak yang kedua katakan, mana boleh kau lebih dari saya? Sama-sama juga bahwa kita ini nanti macam 3 Abdul kan, tidak adil. Jadi akhirnya jawabannya tetap tidak adil. Oke, next. Dalam Efesus pasal 1 hingga 22, ini adalah ayat firman Tuhan di mana Rasul Paulus menerangkan keadaan manusia, keadaan dunia yang memerlukan pendamaian. Keadaan sebelum diperdamaikan, kemudian disediakan jalan pendamaian, dan apa hasilnya apabila sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 hingga 22, kalau kita baca semua mungkin dia sangat panjang, atau sebenarnya tidak juga panjang sangat, hanya 22 ayat, tetapi kita coba mengambil beberapa ayat saja. Ini keadaan yang sebelum diperdamaikan. Warna merah, kamu telah mati. Nah, itulah jawaban dia. Sebelum diperdamaikan dengan Tuhan Yesus, sebelum diperdamaikan melalui Tuhan Yesus, mati. Sudah mati. Kata Rasul Paulus, kamu telah mati akibat dosa dan kamu telah mati akibat kesalahan dan dosa. Macam tidak mau terlibat boleh kan? Oke, kita katakan beginilah. Kita telah mati akibat kesalahan dan dosa yang dahulu kita lakukan menurut jalan dunia, menurut raja segala kuasa di udara. Ini pun raja juga ya, raja segala kuasa di udara, yaitu setan. Roh yang sekarang bertindak di dalam diri anak-anak durhaka. Kami semua juga pernah hidup sedemikian, memuaskan hawa nafsu, menunaikan kehendak tubuh dan pikiran, dan secara tabi'i merupakan anak-anak yang dimurkai seperti yang lain juga. So, ini ialah sebelum diperdamaikan.
Oleh itu ingatlah bahwa dari segi tubuhmu, kamu ini dahulu orang bangsa asing, disebut orang tidak bersunat oleh mereka yang disebut orang bersunat, yaitu sunat yang dibuat dengan tangan pada tubuh. Ayat yang ke-12 warna merah. Pada masa itu kamu tanpa Kristus, atau kita tanpa Kristus, terasing daripada perhimpunan orang Israel dan daripada perjanjian Allah, tanpa harapan dan tanpa Tuhan di dunia. Oke, sebelum diperdamaikan, tanpa Kristus. Kita tahu Kristus adalah Raja Damai. Kita sambung ayat ini dengan ayat yang seterusnya. Ayat 14. Sekarang ayat ini membawa kita melihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia sendiri adalah perdamaian kita. Dia di sini merujuk kepada Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Karena Dia sendiri adalah perdamaian kita, Dia menyatukan kedua-dua pihak yang meruntuhkan dinding dan meruntuhkan dinding pemisah, yaitu perseteruan. Perseteruan diganti dengan perdamaian. Perseteruan itu bermaksud permusuhan. Dan kalau itu adalah merujuk kepada hubungan kita dengan Tuhan, pada ketika itu kita hidup dalam perseteruan dengan Tuhan. Kita menjadi musuh. Kita memusuhi Tuhan. Dia menghapuskan dengan tubuhnya perseteruan itu. Yesus menghapuskan dengan tubuhnya perseteruan itu. Menghapuskan perseteruan. Ini adalah satu ayat yang sangat penting untuk kita dapat mengenal bahwa Yesus adalah Raja Damai. Yaitu Taurat dengan hukum-hukum yang diperintahkan di dalamnya untuk mencipta dalam dirinya seorang yang baru daripada dua dan mengadakan perdamaian demikian, serta untuk mendamaikan kedua-duanya dengan Allah dalam satu tubuh melalui salib, dengan itu mematikan perseteruan itu. Ayat yang ke-17. Dan Dia datang dan mengkabarkan perdamaian kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sekali lagi ayat yang ke-18 saya warna merahkan. Karena melaluinya kita kedua-dua pihak dapat menghampiri Allah Bapa dengan satu roh. Oke. Sesudah perseteruan itu dihapuskan oleh Raja Damai, maka sekarang apa yang dapat kita buat? Kita telah diperdamaikan. Karena kita sudah diperdamaikan, maka kita dapat menghampiri Allah Bapa dengan satu roh. Kita teruskan. Next. Kita pergi kepada ayat yang masih dalam petikan yang sama, tetapi sekarang ayat ke-19 dan hingga ayat yang ke-22 yang memberikan penekanan oleh Kristus kita sudah diperdamaikan. 19. Oleh itu sekarang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi sesama warga negeri dengan orang yang saleh. Ada orang sebut orang yang soleh dan ahli-ahli keluarga Allah yang telah dibina atas asas para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru utama. Dalam Kristus seluruh bangunan itu disatukan lalu menjadi bait suci dalam Tuhan. Maka di dalamnya kamu pun dibina bersama menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Sesudah diperdamaikan, inilah yang kita dapat, yaitu yang pertama menjadi warga ataupun ahli keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah, bukan lagi orang asing, bukan lagi orang yang berada di bawah hukuman. Kedua,
menjadi bait suci di dalam Tuhan. Tidak lagi menuruti daging, menjadi bait suci di dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan ini begitu jelas menyatakan bahwa inilah yang kita dapat sesudah kita diperdamaikan. Yang ketiga, menjadi tempat kediaman jin. Tidak, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kalau tidak, kita menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, roh-roh daging, roh jahat. Sekarang telah menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. So, ini adalah status yang kita tidak boleh abaikan. Status kita sesudah diperdamaikan. Teruskan ke surat yang seterusnya, slide yang seterusnya. Saudara-saudari, mari kita memikirkan bagaimana Yesus seperti yang dinyatakan dalam Matius pasal 16 ayat 21 ataupun pasal 17 ayat 22. Ketika murid-murid dan orang ramai yang tidak mengerti tentang maksud kedatangan Yesus. Karena apa yang mereka harapkan ialah Yesus adalah Mesias yang akan datang untuk menakluki Yerusalem sebagai seorang pahlawan perwira, sebagai panglima perang, membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan atau empire Rome. Itu yang diharap-harapkan. Ini adalah harapan dari segi politik. Apa yang mereka harapkan juga ialah Yesus akan bertindak dan terjadilah pembebasan Israel sebagai bangsa yang merdeka, seperti yang telah pernah berlaku pada zaman Musa. Musa lawan Firaun, terjadi banyak 10 tulah, ada mujizat-mujizat, laut terbelah jadi kering dan mereka boleh melepasi. Itu yang mereka pikirkan, harapkan akan terjadi tentang Mesias. Kemudian ada juga yang mengharapkan begini, bahwa Yesus ini akan datang, muncul di tengah-tengah mereka dan membawa kemakmuran politik dan ekonomi seperti yang telah berlaku pada zaman Raja Daud. Israel, kerajaan Israel adalah kerajaan yang boleh dikatakan terkuat di rantau itu pada zaman pemerintahan Raja Daud. Itulah yang mereka pikirkan akan dilakukan oleh Yesus. Tetapi bukan itu maksud Yesus. Yesus tidak bermaksud untuk berperang, untuk memulihkan ekonomi, untuk memulihkan politik. Bukan itu maksudnya. Maksud Yesus sebagai Raja Damai ialah datang supaya kita dan seluruh dunia beroleh keselamatan. Oke? Untuk kita beroleh keselamatan. Yesus mementingkan itu, keselamatan. Keselamatan dari dosa dan hukuman terhadap dosa, ke atas dosa. Kita teruskan. Dalam Daniel pasal 9 ayat ke-24 hingga 27. Kira-kira 500 tahun sebelum kelahiran Yesus, Nabi Daniel memberikan nubuat ini. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangunkan kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Oke, ini adalah satu nubuatan tentang kedatangan Mesias. Tentang 60 dan itu kita tidak perlu bincang pada malam ini, nanti lama. Kemudian pada zaman Nabi Zakaria, seperti yang dinyatakan dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem.
Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda, masih muda. Dan inilah yang berlaku ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia masuk dan orang berteriak, Hosana, Hosana. Yesus datang menaiki seekor apa? Bukan kuda perang, tetapi seekor keledai. Keledai ini adalah lambang damai, peace, damai. Tapi kalau keledai kalau kita main-main sama dengan dia menendang juga itu, menggigit juga. Tapi dia bukanlah haiwan yang digunakan untuk pergi berperang. Kalau Shrek ataupun beberapa film kartun itu, keledai ini memang dia menyenangkan. Kadang-kadang dikenali juga sebagai binatang yang bodoh kan. Donkey, dia kata. Kalau dia katakan donkey, melambangkan, kadang-kadang menghina lah. Tetapi dalam arti kata yang kita lihat pada malam ini, keledai beban ini maksudnya binatang, haiwan yang jinak, lambang keamanan dan kedamaian. Pemulihan ini dibawa oleh Dia yang diurapi Tuhan. Ini merujuk kepada Sang Mesias, yaitu Yesus. Merujuk kepada seorang raja yang adil, raja yang lemah lembut, tetapi juga adalah raja victorious king, raja pemenang. Oke, kita teruskan. Lagi slide yang seterusnya. Dan korban pendamaian. Kita sekarang pergi kepada bahagian yang ini. Siapa ini korban pendamaian ini? Setiap kali pada sebelum penyaliban Yesus, orang Israel atau umat Tuhan, setiap kali mereka berdosa, setiap tahun mereka merayakan perayaan Paskah, dikatakan kira-kira 250 ekor domba akan disembelih sebagai korban penghapus dosa. Itu baru domba, belum lagi yang lain-lain, binatang-binatang kecil yang lain seperti merpati, kukur akan disembelih sebagai korban sebagai korban penghapus dosa. Dan bayangkan kalau ada kira-kira 2,5 juta penganut akan berada di Yerusalem pada musim-musim perayaan. So ini akan sentiasa berulang-ulang setiap tahun ataupun setiap masa. Karena itu ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus tahu bahwa ada rencana para pemimpin agama untuk menangkapnya. Dia sudah mengetahui tentang penolakan orang ramai terhadap dia karena sangkaan yang salah, yaitu Yesus tidak datang sebagai pahlawan yang mereka harapkan, seorang pahlawan pemimpin politik. Dan Yesus tahu bahwa kematian sedang menantinya melalui hukuman penyaliban. Kematian Yesus sebagai korban penghapus dosa, yaitu seorang manusia yang sejati, yaitu Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Dia bukan jelma-jelmaan, dia bukan 50% manusia, dia bukan disalibkan dalam bentuk ditukar-tukarkan dengan pribadi yang lain. Tidak, dia adalah Yesus yang seorang manusia sejati. Seorang yang tidak berdosa ataupun sinless, seorang hamba yang taat, yang telah taat sampai mati. Saudara-saudari, tanpa anak domba ini sebagai korban penghapus dosa, kita semua masih lagi akan setiap tahun, setiap kali berdosa, mengira-ngira berapa sudah banyak dosa, kemudian paksa memelihara banyak domba dan memastikan domba itu sehat. Kalau tidak pandai memelihara domba, beli domba untuk dikorbankan.
setiap tahun. So kalau macam kami 8 orang, 8 ekor domba yang tidak bercacat setiap kali musim Paskah. Kalau di Patrik 5. Kalau yang ada cucu lagi banyak. So ini tidak pernah akan habis. Tetapi once and for all, kata itu kan, Yesus telah melaksanakan, melunaskannya, mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Saudara-saudari, kita pergi ke slide yang mungkin antara yang ujung-ujung sudah ini. Namanya Yesus. Namanya ialah Yesus. Ia dalam Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Atau dalam bahasa Inggrisnya menurut New King James Version, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Siapa yang menyatakan ini ya? Malaikat ini kan, malaikat Jibril ataupun Gabriel, ketika dia berbicara kepada Yusuf ataupun Maria. Yusuf atau Maria? Yusuf kan. Saya mencari satu maksud di sini. Dalam bahasa Hebrew, Yeshua is the Hebrew word for Jesus, dan artinya adalah menyelamatkan, to save, to rescue, or to deliver. Oke, kalau ada lagi slide, mungkin ada 1 atau 2 lagi. Maka itu saudara-saudari, dalam mencari damai, mari kita berpegang kepada Rom pasal 5 ayat 1. Oleh yang demikian, karena kita telah diperbenar melalui iman, kita telah berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi inilah jawaban dia tentang Raja Damai, siapa dia, apa yang dia telah buat, dan kenapa dia buat, dan kenapa kita mesti menyambut dia. Sebab kedamaian rohani adalah perdamaian dengan Allah, perdamaian dengan Allah, pengakuan dosa, percaya bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan hanya di dalam Yesus Kristus ini boleh terjadi. Terimalah anugerah pengampunan Tuhan. Oke, kita ya, mungkin kita sama-sama membaca ayat ini dahulu, tentang damai. Kita banyak berbicara tentang Yesus, apa yang dia buat, tetapi kita juga harus melihat kepada apa yang kita selalu hadapi setiap hari. Seringkali kita mendengar Yesus adalah Raja Damai, dia membawa damai, diperdamaikan kita dengan Allah, dengan Bapa di surga. Tetapi kenapa setiap hari kita selalu tidak damai, selalu banyak kekhawatiran, dan tidak ada keamanan? Kadang-kadang rumah tangga bergaduh atau berantakan. Kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kita, kadang-kadang sesama jemaat, tidak ada damai. Seperti atau seolah-olah tidak ada damai Kristus di dalam hubungan ini. Yesus katakan, Rasul Paulus menyatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 8. Ketika ini Rasul Paulus sendiri sedang bergumul, sedang dalam kesukaran yang besar. Dia katakan, firman Tuhan katakan, jangan bimbang apapun, jangan bimbangkan apapun, dalam segala hal dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan syukur, kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah. Dan damai dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhir sekali saudara-saudaraku, apa saja yang benar, jadi oke, dia sudah kita sampai ke sini ya. Pasti ada gelora, ribut dan taupan. Ada masalah keuangan, pribadi, kesehatan dan kehilangan.
Tetapi saudara-saudari, apabila ada Kristus di dalam hidup kita, di situ Dia pasti sediakan damai sejahtera kita, seperti dalam Mazmur pasal 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau beserta dengan aku, tongkatmu yang menghibur. Oke? Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami menaikkan pengucapan syukur ini, menghargai dan benar-benar menghargai akan kasih-Mu kepada kami dan seluruh umat manusia, seluruh dunia ini. Karena Engkau menyediakan jalan perdamaian bagi kami dengan Engkau, sehingga kami boleh hidup di dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Allah, menjadi tempat kediaman Roh Kudus dan menjadi alat yang berguna di dalam kerajaan Tuhan. Bapa di surga, kiranya damai sejahtera dari Tuhan senantiasa memenuhi dan dinyatakan, dan kami menyatakan memancarkannya kepada mereka yang ada di sekeliling kami. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita nyatakan ini pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Yang amin itu kita tambah sendiri kan? Baik, saya serahkan kepada Puan Lisa. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan, hari ini kita ada kesempatan untuk bersama beribadah waktu malam, sesi malam. Walaupun hari ini saya dengar banyak betul acara, ada yang kawin lah, ada yang bercuti lah, kan? Kalau bercuti sekarang musim hujan, sini sana hujan. Kalau Semenanjung banjir teruk betul. Tapi puji Tuhan kita di sini walaupun hujan masih lagi orang bilang masih okey lagi kan, tidak juga orang bilang tenggelam, right? Okay. So sebelum saya sampaikan pengumuman, kita jalankan dulu pemberian uang persembahan dan juga persepuluhan. So saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. 亲爱的天父，满心感谢主，能够再次的带领我们来到主的当中，感恩你的带领之下，赐给我们拥有一个美好的一天，包括天气，包括我们的健康，包括我们的经济。谢谢你，谢谢你给我们的一切，主啊，现在我们要献上我们的所有，我们的金钱，我们的精力，我们的侍奉，交托在你手中。让这一切能够荣耀你，让你的恩典，让你的福音，你的心事能够传达，
让这每一位，无论是在这里或者在哪里，都能够听到你的话语。主啊，求你赐给我们的财政聪明智慧来去负责这些金钱，让他能够好好的去经营它。我把一切全部交托在你手中，愿主天父与我们同在。这样的祷告是奉靠主耶稣基督的圣名祈求，阿门。Oke, saya jemput sebelah sini dulu, seperti biasa. Oke, boleh sudah memberi. Selepas selesai, baru di sebelah sinilah. Oke, aktiviti sepanjang minggu bermula esok. Oke. Oke, mulai esok. Esok kita masih ada lagi persekutuan doa khas untuk COVID-19. Jadi rujuk pada jadwal siapa yang mengkongsikan firman Tuhan. Okay. Right, sebelah sini. And then hari Kamis kita masih lagi ada persekutuan doa. Di malam juga, jadi secara online juga itu, jangan risau, on saja kamu punya laptop atau handphone, masuk saya Google Meet, right? And then hari Jumaat, mulai hari Jumaat, sehinggalah hari Ahad, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Hari Jumaat malam, sesi malam kita ada ibadah Christmas Eve, jangan lupa malam aja, datang siang, malam, tapi jangan tengah malam juga. Oke, alright. Lebih kurang 7.45 lah tuh kan kita akan mulai, betul nggak? Jam 7? Oh oke. Jam 7 oke, jam 7. And then hari Sabtu kita menyambut Christmas 25 hari bulan, sesi pagi ya, sesi pagi nanti jam berapa itu? 9 kah? Jam 9. Oke, sesi pagi jam 9. Dan hari Ahad 26 hari bulan kita ada ibadah sesi pagi saja. Oke, sesi malam tidak ada. Jadi sesi malam dijemput untuk bersama-sama ibadah pada waktu sesi pagi. Kalau tidak sempat pun tidak apa, kita masih ada online nah. Bukan hanya online YouTube, Facebook pun ada. Kan? Dua-dua ada. Right. Jadi dua-dua aplikasi boleh pakai. So, itu untuk aktiviti sepanjang minggu. Dan di sini ada satu lagi buku pedoman harian edisi tahunan 1 tahun nih untuk tahun depan, kan? Tahun depan 1 tahun harganya RM6 dan disarankan semua jemaat ada 1 buah buku lah, oke, 1 buku. Jadi dia tebal nih. Kalau ikut kedai buku nih, kalau ini mana ada RM6, kalau kedai buku belas nih, paling murah lah belas. Jadi puji Tuhan dia bagi RM6 jadi. Jadi kalau di keluarga itu ada anak-anak beberapa, janganlah ambil 1 saja, bila 2 atau 3 kan, right? So itu saja dari saya. Ada tambahan? Tidak. Kalau ada nanti pastor akan umum lah, oke? Jadi saya jemput pastor untuk doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena sudah memimpin kami sepanjang minggu ini, sehingga malam hari ini kami sudah dapat bersama-sama di dalam ibadah raya ini. Kami berdoa, kami juga menyerahkan sepanjang minggu hadapan di dalam tangan-Mu, sertai dan juga jauhi daripada segala perkara yang tidak diingini berlaku terhadap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaah pulanglah dengan membawa damai sejahtera. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Yeah.
Masih ada kanan nih. Puji dah. Sis.